Geger, Ibtu Rudiana dikabarkan sempat melakukan pembicaraan kepada keluarga Vina. Kakak kandung Vina, Marliana katakan, pada saat itu Ibtu Rudiana menyampaikan pesan mengerikan. Pesan mengerikan itu ditemukan dalam isi percakapan di ponsel. Pada saat itu Ibtu Rudiana menyampaikan ke keluarga Vina bertepatan dengan sidang perdana, bahwa di ponsel BlackBerry ada salah satu pesan pembunuhan. Hanya saja, Marliana tak pernah melihat secara langsung isi percakapan dalam chat tersebut. Marliana pun merasa janggal dengan kondisi ponsel Vina pada saat itu. Pasalnya, menurut pengakuan Marliana dalam ponsel Vina hanya ada kontak keluarga dan tidak ada kontak yang lain. Setelah adanya pengakuan Dede teman Aep, Ibtu Rudiana akhirnya muncul mengurai pernyataan. Membantah telah memberi skenario palsu pada Dede, Ibtu Rudiana kini melayangkan somasi. Ia muncul ke publik melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Melalui kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana mengatakan pertemuannya dengan Dede yakni sebelum para terpidana ditangkap. Saat itu Ibtu Rudiana mengaku sedang menelusuri sekitar TKP untuk mencari penyebab kematian Vina dan Eki. Ia membantah mengarahkan Dede untuk buat kesaksian palsu. Bahkan menurut Pitra Romadoni, Ibtu Rudiana tidak berperan sebagai penyidik di kasus tersebut. Ibtu Rudiana pun mengatakan kalau apa yang disampaikan Dede itu adalah fitnah. Kemudian Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya, secara resmi melayangkan somasi kepada Dede dan Deddy Mulyadi. Dede, teman Aep saksi kunci kasus Vina Cirebon akhirnya membuat pengakuan dosa. Kepada Deddy Mulyadi, Dede mengaku telah memberikan kesaksian palsu pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan pengakuan Dede, 8 tahun lalu ia diminta membuat berita acara penyidikan, BAP, palsu oleh Aep dan Ibtu Rudiana. Setelah Ibtu Rudiana menangkap para terpidana, Dede mengaku diminta Aep untuk mengantarnya ke Polres Cirebon. Sesampainya di sana, Dede bertemu dengan Ibtu Rudiana yang terlihat sudah akrab dengan Aep. Saat itu Dede pun diminta oleh keduanya untuk menceritakan kejadian bohong itu ke penyidik. Dede pun sempat heran, kenapa dirinya yang tak tahu apa-apa diminta menjadi saksi atas kematian Vina dan Eki. Saya bingung, saya bilang, apa ini gak keberatan? Kata dia, udah ikutin aja, saya dalam hati sebenarnya pengen gak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ. Cuma udah di dalam saya bisa apa? Saya bingung, rasa takut juga ada. Diminta jadi saksi oleh Rudiana dan Aep, setelah itu masuk ruangan di BAP oleh penyidik. Namun sebelum diperiksa penyidik, Dede terlebih dahulu diberitahu skenario palsu oleh Aep dan Rudiana. Diakui Dede, bukan cuma Aep, Ibtu Rudiana juga mengarahkan skenario palsu itu. Dede pun menyadari bahwa kesaksian palsunya itu membuat 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Menurut Dede, dirinya pernah mendengar bahwa Aep dendam dengan para terpidana. Ditegaskan oleh Dede, pelemparan batu dan pengejaran yang dilakukan para terpidana itu sebenarnya tidak ada. Kini Dede bersedia mencabut BAP-nya tahun 2016 dan mengakui bahwa kesaksiannya itu bohong. Bahkan Dede sudah siap menanggung resiko terburuk yaitu di penjara. Hal itu dilakukan oleh Dede demi mengungkap kasus Vina yang sebenarnya.
Dede, 30, salah satu saksi kunci kasus Vina Cirebon mengungkapkan motif AF membuat kesaksian palsu. Dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi, Dede mulanya mengaku jika satu pekerjaan dengan AF di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun baru 3 minggu bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada pembayaran. Dalam waktu yang singkat itulah, Dede mengaku diajak oleh AF ke Polres Cirebon untuk berikan kesaksian palsu yakni melihat ke-8 orang itu menyerang Vina dan Eki. Dede mengaku disuruh bersaksi sesuai arahan AF dan Ibtu Rudiana, ia lantas bingung pasalnya ia tak tahu kejadian apapun soal kematian Vina dan Eki. Dede pun mengungkap motif AF membuat kesaksian palsu, ia menyebut jika AF dendam dan menyeretnya kepada kesaksian palsu. Dede kini siap menebus dosa masa lalu, sebab diketahui bahwa Dede dan AF ini dilaporkan oleh pihak keluarga terpidana ke Mabes Polri. Tak tergambar ketakutan di wajah Dede Riswanto, 30, ketika dirinya didesak untuk meminta maaf oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni dan Elsa Syarif. Dede, yang didampingi tim kuasa hukum ketujuh para terpidana di Peradi, berani menanggapi somasi itu saat sedang konferensi pers berlangsung pada 22/7. Di hadapan para wartawan, Dede terang-terangan ogah meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dan AF. Atas hal itu, Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. 3 nama itu didesak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana dan keluarganya. Pitra memberikan batas waktu 3x24 jam, jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Dirinya menegaskan, selama beberapa bulan terakhir, pihak Ibtu Rudiana sudah cukup sabar hadapi semua fitnah, namun kini pihaknya akan mengambil langkah tegas. Tak gentar diancam akan dilaporkan oleh Ibtu Rudiana, Dede teman AF ogah meminta maaf. Dede mengatakan, ia lebih baik meminta maaf kepada para narapidana dan keluarganya daripada minta maaf pada Ibtu Rudiana. Pernyataan itu dilontarkan Dede secara spontan saat konferensi pers bersama dengan Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi. Pada konferensi pers itu, wartawan menanyakan tanggapannya soal somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana. Melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, Ibtu Rudiana meminta Dede meminta maaf. Hal itu karena Dede diduga telah memfitnah Ibtu Rudiana di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana memberikan waktu 3x24 jam kepada Dede, Deddy Mulyadi, dan Liga Akbar. Jika tak minta maaf, maka Ibtu Rudiana akan melaporkan ketiganya ke polisi. Menanggapi hal itu, Dede pun hanya tersenyum santai. Minta maaf buat apa, Pak? Tanya Dede. Sebab menurut Dede, dirinya sudah mengatakan kejujuran yang ia pendam selama 8 tahun. Dede pun siap kalau pengakuannya itu malah akan membuat dirinya dipenjara. Sehingga ia tidak takut jika Ibtu Rudiana memberikan ancaman akan melaporkan dirinya. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak, kata Dede. Dengan tegas, Dede mengaku tidak akan meminta maaf pada Ibtu Rudiana terkait pernyataan terbarunya di publik. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya, Pak, kata Dede lagi. Mendengar itu, Otto Hasibuan pun hanya bisa tersenyum. Saya gak usah jawab, kliennya sudah jawab sendiri, dia spontan loh jawab itu, kata Otto Hasibuan. Otto pun kini heran kenapa Deddy Mulyadi ikut disomasi Ibtu Rudiana. Sebab, apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini, kata Otto, tidak melanggar hukum. Kang Deddy ini justru dijadikan pahlawan karena mengungkap kebenaran, salah Kang Deddy apa?
Kalau Kang Dedi melakukan investigasi, itu kan hak dia, jelasnya. Sama dengan Dede, Dedi Mulyadi pun menolak menyampaikan permohonan maaf. Kalau saya emang tukang minta maaf, maafin aku dek kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Tapi kalau minta maaf karena menayangkan Dede, tidak, kata Dedi Mulyadi. Geger, Ibtu Rudiana dikabarkan sempat melakukan pembicaraan kepada keluarga